Oh ya, kemudian ini ada Bu Emi. Bu Emi ingin bertestimoni. Mungkin ini suatu yang bagus sekali. Baik, selamat pagi Bu Emi. Saya undang ya Bu ya untuk bergabung bersama kami di sini Bu. Selamat pagi Bu Emi. Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih saya yang tidak terhingga untuk Pak Eko dan semua tim Mobi. Dan Maaf, Ibu puji tinggal di mana, Bu? Bu Emi. saya di Singaraja, Bali, Pak Eko. Oh, Ibu di Bali, ya Bu ya. Ya, 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 Pak. Bali Utara, Kabupaten Buleleng. Oh ya, ya. Baik, baik Bu Emi. Di hari ini saya bisa bertestimoni, berbagi kebahagiaan saya dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya saya udah pengen, karena sebenarnya saya udah sembuh lama, Mbak Ria. Pak Eko, saya sembuh udah lama sekali, udah mau 1 tahun. Ibu Cuma lagi saya angkatan 0002 ya, Bu ya? 02. Angkatan paling awal tuh, Bu. Iya, Pak Eko. Makanya saya hari ini saya mau cerita sedikit ya secara seringkas saja ya Pak Eko. Saya ini divonis kanker stadium 3B bulan Juli 2021. Nah, Ya. sebelum itu saya menderita cukup lama, hampir 3 tahun. Oh, lama Karena Ibu. saya terlalu percaya herbal, Pak Eko. Iya. Jadi sampai sudah tidak bisa menahan sakit dan sudah luka borok yang sudah tidak bisa terkendali, baru saya datang ke dokter. Akhirnya langsung dibiopsi, udah stadium 3B dan langsung diputuskan kemo. Nah, saya kemo pertama bulan September 2021. Tapi mungkin karena kondisi tubuh saya udah parah, sehingga saya hampir mati saat kemo pertama. Dan saya berhenti kemo, Pak Eko. Karena keluarga juga melihat kondisi saya. Terus kebetulan sekali 2 teman baik dari suami saya meninggal di saat kemo. Satu sebelum operasi, satu sesudah operasi pada waktu yang dekat. Akhirnya keluarga memutuskan untuk berhenti kemo. Dan saya melanjutkan herbal. Jadi saya kemo pertama September 2021 dan saya berhenti dan makin parah. Setiap hari keluar darah bisa setengah gelas dan saya sudah tidak tahan sakit. Akhirnya bulan Februari, ya Maret kalau nggak salah 2022, saya kembali lagi ke dokter. Di tempat saya ini dokter onkonya cuma satu. Dan saya sudah siap di hati saya pasti dimarahi atau mungkin ditolak. Ya, puji Tuhan, dokternya baik sekali dan dia menerima saya kembali dan dia kasih tahu ibu jangan khawatir karena orang-orang seperti ibu bukan cuma ibu. Banyak orang begitu. Mereka bahkan ke dukun dulu sampai udah tidak bisa baru ke saya. Jadi saya harap ibu mau berobat dengan saya dan ibu lanjutkan herbal ibu. Akhirnya saya dijadwal kemo lagi bulan Mei 2022. Sampai Oktober selesai kemo, selesai periode kemo dan saya operasi. Jadi pengangkatan payudara sebelah kanan saya itu tanggal 4 Oktober 2022. Waktu itu lukanya belum sembuh, tapi syukur dokternya mau angkat. Ya saya udah agak senang karena saya pikir masalahnya selesai. Ternyata tidak, kankernya udah ganas dan nyebar lagi. Maaf, Jadi Ibu di kanker mamai ya, Bu ya? kanker mamae Pak Eko. Sebelah kiri atau sebelah kanan, Bu? Sebelah kanan. Sebelah Tangan kanan. saya yang sebelah kanan ini bengkak seperti banter guling dan sakitnya tidak, aduh sakit sekali, Tidak tidak ada tertahankan. posisi benar ya. Jadi saya menderita tuh selain luka di payudara, tangan kanan ini sakit sekali Pak Eko. Akhirnya saya operasi, saya pikir saya udah tenang, ternyata enggak karena memang di hasil lab PA saya itu uh, 3 sampelnya itu ganas. Akhirnya sampai Desember luka operasi di beberapa titik, saya udah kirim fotonya di Bu Mary kalau nggak salah, luka operasinya makin membuka dan makin dalam. Di beberapa titik, ada 4 titik. Jadi makin besar lukanya. Akhirnya bulan Desember saya kembali lagi ke dokter. Saya datangi kliniknya dan di saat dia lihat luka saya, dia bilang, waduh ibu maaf sekali, ini bukan luka operasi bu. Ini luka kanker yang nyebar lagi karena udah ganas. Jadi gimana kita kemo lagi?
Saya iya saja, terserah dokter. Tapi dokter ini tahu kalau saya kemo sangat menderita, Pak Eko. Saya bisa terkapar di tempat tidur tidak berdaya tuh 10 hari. Nanti 21 hari kan kemo lagi. Jadi di antara mati dan hidup waktu kemo itu, Pak Eko. Sampai keluarga saya tuh bahkan udah menyiapkan hari kematian saya. Waduh, Anak-anak saya udah pasrah, Mama. Kalaupun Tuhan memanggil Mama dengan cara begini, jangan pikir kami. Saya bilang, Mama tidak takut mati, tapi Mama takut menderita kelamaan. Kalian yang menderita. Akhirnya dia tahu kalau saya kemo terlalu menderita. Begini aja dia kasih tahu saya. Begini aja Bu Emi, saya rujuk ke Rumah Sakit Sanglah, itu rumah sakit di provinsi. Biar ibu diradiasi karena di sini nggak ada alatnya. Saya mengaku iya, iya Pak Dokter. Dirujuklah saya ke Sanglah. Sanglah ini rumah sakit di provinsi di Denpasar Pak Eko. Jarak dari tempat saya itu sekitar 100-an kilo, 100 kilo. Nah saya harus bolak-balik, tapi saya sama suami cuma pakai sepeda motor aja. Nggak apa. Saya ke sana setelah selesai pemeriksaan lengkap di ruang radiologi. Dokternya bilang, ibu harus radiasi 33 kali, baru luka ini bisa sembuh. Tapi ibu sabar karena jadwalnya penuh. Jadi ibu harus sabar 3 sampai 6 bulan. Aduh, saya pulang lagi. Saya pulang lagi, saya di tempat tidur berbaring menunggu nasib. Sampai pertengahan Januari, puji Tuhan saya ketemu salah satu video dan judul video itu kanker bisa dilawan. Saya tonton video ini, saya langsung subscribe, saya kasih like, dan saya ikuti beberapa testimoni yang terus masuk ke HP saya. Waktu itu testimoninya masih sebatas diabetes. Tapi saya mulai berpikir, karena saya lihat ada satu video dokter moderat yang menerima kesembuhan dengan pola Mobi. Saya berpikir saya ini sepintar apa sampai saya tidak mau ikut. Dokter aja ikut di sini. Ada beberapa nomor HP di bawah dan disuruh dihubungi. Saya konsultasi dengan suami saya. Yuk silahkan saja. Soalnya kan Pak Eko maaf sekali kita tidak bisa menyangkal kalau di media ini juga berseliweran banyak hoax ya Pak ya. ya. Jadi gimana ya? Ikut coba WA aja. Suami saya bilang begitu, WA aja. Saya WA Pak Marianto. Malam itu pun dibalas dan disuruh saya mengirim hasil rekam medis saya, KTP saya foto, saya kirim. Seminggu kemudian saya dimasukkan ke grup anti kanker. Kalau saya nggak salah 26 Januari 2022. Dan saya mulai didampingi. Dan saya cuma di hati saya harus taat. Saya tidak boleh banyak protes. Saya hanya sekali nanya waktu itu kencing berbusa karena saya belum ketemu videonya waktu itu dan Pak Eko sudah menjelaskan panjang lebar dan saya mulai ikut. Pak Eko, saya minta maaf, saya ini orangnya sangat tidak senang makan telur. Tapi makanannya harus telur. Jadi saya bilang gimana Pak, beli aja telur. Beli telur, waktu itu avokat masih murah, beli jamur. Jadi saya mulai mencoba. Pagi saya makan 2, siang saya makan 2, malam saya makan 2. Dan besok lagi saya hanya mengenyangkan perut dengan avokat dan jamur. Dan Pak Eko, hari ketiga, sorenya waktu saya mandi, luka saya kering semua Pak Eko. Saya sampai nangis di kamar mandi karena saya sudah berobat 4 bulan, saya berobat khusus di klinik yang hanya menangani luka, karena jahitan saya tuh besar sekali, saya nggak berani berobat di rumah sakit atau di puskesmas. Karena saya tahu hari ini orang lain yang menangani, besok orang lain. Sehingga walaupun saya bayar, saya cari klinik yang khusus tangani luka. Nggak sembuh-sembuh Pak Eko. Saya makan telur walaupun hanya 2 dan saya tidak makan apa-apa lagi. Hari ketiga sorenya saya mandi, lukanya kering semua. Sehingga saya sangat percaya bahwa ini cara yang paling tepat. Saya abaikan rasa saya. Dan saya sendiri seperti penjelasan Pak Eko meneguhkan hati. Jadi logika saya mendikte saya untuk taat. Setiap hari saya harus puasa 16 jam. Saya rutin untuk olah napas minimal 1 hari 2 jam. Kalau 3 jam saya sangat bersyukur.
Dan saya lakukan itu selama 4 bulan, Pak Eko. Sebenarnya 2 bulan itu saya udah kuat sekali. Saya udah tidak merasa sakit, saya udah bisa bekerja apa saja, saya udah tidak merasa terganggu di mana-mana, dan saya rasa saya udah sehat, bahkan tenaga saya itu di luar dugaan. Nah, setelah 4 bulan, kalau nggak salah bulan Juni, baru saya mulai ngambil kerjaan Pak Eko. Biar saya bisa dapat sedikit uang untuk tambah ekonomi saya. Dan saya sama suami saya mulai bekerja. Ada tawaran kerja dan kita kerja. Tapi saya tetap PMB. Jadi saya kemana-mana saya bawa telur. Saya tidak makan yang lain. Hebat, Ibu. Dan saya sehat. Sampai bulan Juli, saya kembali lagi ke dokter saya. Dokter Onko. Juli tahun lalu, Bu ya? Ya, Pak Eko. Juli tahun lalu. Juli tahun lalu, tahun 2003. 2023. Ya. Padahal sebenarnya saya udah sehat. Saya balik lagi. Nah, kebetulan saya harus memperpanjang rujukan. Terus saya kasih tahu, dok saya udah sembuh. Gimana dok? Saya enggak dipanggil-panggil dari rumah sakit Sangla mau radiasi. Panik dia. Waduh Bu Emi enggak bisa, enggak bisa. Mungkin karena dia udah tahu saya pernah berhenti kemo dan kemo lagi setelah 7 bulan dan makin parah. Enggak bisa Bu Emi. Saya rujuk lagi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Rumah Sakit Bali Mandara ini juga di Denpasar dan standarnya kayaknya rumah sakit internasional dan sungguh bagus sekali. Saya ikut aja Pak Eko. Saya ke sana bolak-balik hampir sekitar 5-6 kali. Karena kita BPJS itu satu item seminggu mereka bisa klaim hanya satu item Pak Eko. Jadi saya harus bolak-balik. Nah, saya bolak-balik sama suami saya dan kami mengalami kekuatan yang luar biasa dengan pola makan baru ini Pak Eko. Malam, jikalau besok kita mau ke Denpasar, malam kami berdua enggak makan malam lagi, makan telur aja. Pagi hari kita mau jalan, kita enggak sarapan pagi, makan telur aja. Saya bikin bekal sekedar untuk suami, saya bawa telur saya. Kita ke sana, habis periksa kita kembali lagi, bahkan sampai di rumah sekitar jam 3, jam 4 itu seperti kita tidak melakukan perjalanan jauh. Tenaganya fit. Dan kita melakukan itu sampai selesai pemeriksaan, tanggal 4 November hasil lab saya keluar bersih Pak Eko. Bersih, Bu? Bersih, saya udah kirim hasil lab saya di Bu Mary. Pak Eko. Jadi hasil lab saya bersih. Terus dia bilang begini, ibu udah sehat dan saya tidak kasih obat lagi. Cuma kita pantau bersama ya setiap 3 bulan Bu ya. Oh oke, Bu. Jadi pada saat November, Desember, Januari, Februari saya harus kontrol lagi. Saya datangi dokter saya yang di tempat saya ini. Saya minta kalau cuma pemantauan, saya minta di sini aja biar saya enggak bolak-balik Denpasar. Jarak tempuh bisa 110 kilo kalau nggak salah. Oh boleh, tapi dari sana yang merujuk ke sini Bu, mengembalikan rujukan Ibu ke sini. Oh gitu, akhirnya saya kembali lagi ke Rumah Sakit Bali Mandara, minta dirujuk kembali ke Rumah Sakit Kertahusada di Singaraja. Dan saya dijadwalkan pemeriksaan, saya ke sana saya tidak diperiksa Pak Eko. Seperti yang tadi Pak Eko jelaskan bahwa kita penderita sakit ini mungkin urutan namanya saja yang ada di sana. Jadi dokter seperti sudah lupa. Ya, Saya ya, dikasih sama begitu. obat. Saya bilang begini, saya kasih tahu ke perawatnya, Dek, saya mau periksa lengkap, Dek. Oh, Ibu sakit apa? Gitu. Akhirnya saya cerita sekedar penyakit saya. Waduh, dia balik lagi ke dokter. Akhirnya dijadwalkan hari Selasa Rabu kemarin, 18-19 kemarin, saya periksa lagi. Dan hasil periksa mereka enggak kasih, tapi saya langsung nanya di laboratorium, saya langsung nanya gimana hasilnya. Oh bagus, bagus Ibu, bahkan Ibu bersih sekali, levernya kok enggak ada lemak sedikit pun gitu. Semua bagus Ibu. Nanti bulan depan ya baru Ibu ambil hasilnya gitu Pak Eko. Makanya saya enggak bisa ngirim foto hasil lab saya. Ya. Tapi saya merasa saya sudah sembuh. Cuma saya tetap harus ikut saran dokter, tetap terpantau. Mungkin 6 bulan, setahun, atau jadwalnya gimana, saya ikut saja. Tapi saya udah sembuh dan saya sangat bersyukur sekali saya ketemu channel ini.
saya bisa ketemu Pak Eko. Memang sih kita tidak boleh mengkultuskan manusia ya. Saya tidak mengkultuskan Pak Eko, tapi Pak Eko sangat menolong, memberi inspirasi, memberi harapan sehingga saya bisa sembuh. Mungkin itu cerita dari Terima saya. kasih Bu Emi. Dan untuk teman-teman ya, mungkin kita beda karena saya tidak menemui kendala apa-apa. Mengapa? Karena dibandingkan dengan penderitaan saya di saat saya sakit, Mobi ini tidak berarti. PMB saya tidak bermasalah, walaupun saya tidak bisa makan telur. Biar Bapak Ibu tahu, saya setiap kali makan, saya tidak bisa duduk di meja makan. Karena kalau saya duduk di meja makan, saya lihat makanan yang lain yang saya masak sendiri. Saya duduk di pintu dapur paling belakang, biar saya pandang awan, biar saya pandang semut di bawah, dan saya makan telur saya itu seperti saya minum obat. Jadi satu butir masuk, saya kunyah, saya pakai air. Jadi saya makan dan sekalian saya minum obat. Karena saya memang tidak suka telur, tapi saya abaikan rasa. Saya abaikan rasa karena penderitaan saya lebih berat daripada saya makan telur. Apalagi sudah terbukti saya sehat. Jadi saya di hati saya hanya meneguhkan hati saya untuk taat, taat, dan taat. Kenapa saya berjuang sekali untuk setiap saat Zoom saya harus ikut? Karena di saat saya menerima pengetahuan-pengetahuan terbaru dari Pak Eko, saya makin kuat dan saya menjalaninya dengan senang hati karena demi saya. Dan saya terbukti makin sehat, makin kuat. Dan pola PMB ini, pola Mobi ini saya sebarkan ke anak-anak saya, keluarga besar saya, dan semua mereka sekarang mau ikut PMB, mau ikut pola Mobi biar sehat. Jadi saya tidak ada kendala. Karena saya teguhkan hati saya, walaupun akal saya, logika saya bertentangan, tapi saya meneguhkan hati saya bahwa itu yang terbaik. Tidak ada obat, tidak ada cara lain, kecuali kita menghentikan logistik makanan ke musuh kita, memberikan dia kondisi yang dia tidak nyaman dengan menaikkan pH dan olah napas, ya dia minggat sendirilah, dia mati sendiri. Sesederhana itu yang dapat kita lakukan untuk kita sembuh dari kanker. Terima kasih Pak Eko. Mungkin Terima kasih. cerita Apa saya. yang ingin Ibu mungkin Ibu sampaikan untuk mendorong teman-teman kita yang juga mengalami hal yang sama, tapi masih menghadapi gangguan dari pikirannya atau dari sekitar kita, Bu. Penyemangat dari Ibu pada teman-teman. Silakan. Iya Pak Eko. Ah, memang benar apa yang Pak Eko pernah katakan bahwa biasanya penghambat kita yang paling dekat itu keluarga kita. Sementara kita tidak dalam keadaan tidak berdaya dan kita dilayani saat kita tidak berdaya, kita tidak bisa banyak membantah. Itu yang sering membuat orang-orang tuh kalah dan terpaksa mereka mengikuti saran dokter dan mengikuti saran keluarga. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita sendiri yang bisa menyembuhkan diri kita. Dan pola Mobi ini sangat terbukti. Sangat terbukti. Jalani saja secara disiplin 1 bulan saja, Bapak Ibu sudah menikmati hasilnya. Saya yang ganas begitu, kankernya udah ganas, saya 3 hari saya udah lihat hasil Bapak Ibu. Teguhkan hati bahwa ini adalah cara terbaik. Karena banyak sumber, saya suka ikut, kebetulan sekali saya ini suka baca, suka menambah ilmu, saya terbuka untuk banyak channel yang menjelaskan tentang kesehatan, tidak selengkap dan tidak sesederhana di Mobi. Tidak sesederhana itu. Saya ketemu channel juga yang sembuh karena olah napas, sembuh karena puasa, sembuh karena pola makan. Tetapi bayangkan di Mobi Pak Eko bisa meramu ketiga hal ini dengan cara yang sangat sederhana, yang gampang dimengerti, untuk kita sembuh dengan cara yang paling, mau bilang apa yang paling baik lah. Sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan itu.
Tapi saya berharap Bapak Ibu, yuk mari saya udah sembuh. Dan Bapak Ibu pasti sembuh bila mau taat, disiplin. Ya paling kurang sebulan kalau udah ketemu hasilnya, makin disiplin lagi. Saya makin sehat, saya makin disiplin Pak Eko. Kan apa yang kita cari coba? Saya ini uangnya udah nggak cukup. Pensiun udah nggak cukup. Bayar rumah udah setengah pensiun habis. Untuk kehidupan hari-hari udah sangat tidak cukup. Karena anak saya yang paling kecil sementara menyelesaikan skripsi untuk tingkat terakhir. Jadi saya secara ekonomi sangat terpuruk, tetapi saya berjuang mati-matian. Dan saya sembuh. Kalau sembuh dengan uang yang banyak, orang kaya nggak bisa sakit dong. Ya, kalau sembuh dengan kepintaran, dokter nggak sakit dong. Tapi sembuh dengan cara yang Pak Eko berikan ini lewat mobil luar biasa Bapak Ibu. Jangan menyerah. Mati urusan Tuhan. Orang sehat juga mati. Kalau kita sakit mati udah mati hari-hari kemarin. Di saat parah-parahnya. Saya sampai jalan dan nggak bisa pegang-pegang dinding sambil jalan. Udah nggak bisa. Keluarga udah menyiapkan siap-siap. Kalau meninggal tuh perlu apa-apa biar kita nggak panik, Bapak Ibu. Hari ini saya sehat dan saya makin sehat dan makin sehat. Telur masuk ke tubuh dia tidak cuma menyembuhkan kanker, Bapak Ibu. Saya vertigo berat. Saya pernah jatuh dan jahit di kepala sini 8 jahitan. Saya vertigo berat. Vertigonya hilang. Saya setelah habis kemo lutut kanan ini bengkak dan sakitnya luar biasa. Lutut kiri tidak sakit tapi duduk berdiri tuh bunyi. Dengan sendirinya hilang tanpa minum obat. Pak Eko saya minta maaf. Obat yang saya dapat dari dokter yang namanya Nateran. Itu saya disuruh minum selama 3 tahun. Dengan sengaja saya tidak minum Pak Eko. Karena itu kan cuma hormon. Saya pikir kalau saya bisa sembuh secara alami, ngapain saya kasih masuk sesuatu yang dari luar lagi? Saya tidak minum. Tapi saya makin hari makin sehat. Bapak Ibu semangat, jangan tinggalkan Mobi, taat saja, jangan pikir yang lain. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Emi, ini akan sangat menguatkan. Ini kalau ini saya minta izin untuk saya masukkan nanti ke YouTube. Saya akan lengkapi dengan hasil lab. Saya akan perlihatkan hasil data-data Ibu, perkembangan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu juga bisa melihat dan saya akan sebarkan di grup-grup anti kanker. Mudah-mudahan ini tapi apa yang Ibu sampaikan tadi luar biasa. Keyakinan teguh, ketaatan, kepatuhan terhadap suatu pola bagaimana pengetahuan bisa membantu kita. Itu sungguh luar biasa semangatnya, Bu. Oh iya, Bu. Hitung-hitung dari semenjak Ibu kenal Mobi sampai Ibu dinyatakan sembuh, perlu waktu berapa bulan, Bu? Sebenarnya ya Pak ya, bulan kedua saya kan mulai disiplin Februari. Oh, Februari, Maret itu saya udah sehat Pak Eko. Tapi saya terus disiplin sampai saya masak ya, saya cicipi makanan pun tak lepehin lagi. Saya kalau pengen makan kacang goreng, saya kunyah, saya buang lagi. ini Karena saya berapa lagi? berpikir begini, kalaupun masuk tuh dia jadi apa? Yang penting saya udah rasa tak lepehin lagi. Saya disiplin ketat tuh 4 bulan. Dan setelah 4 bulan sebenarnya saya udah sembuh, cuma karena saya tidak periksa lab. Nah, nanti setelah saya periksa lab di Rumah Sakit Bali Mandara, baru hasil labnya itu keluar tuh bulan November tanggal 4, Pak Eko. Jadi Luar saya biasa. mau tahu bahwa kanker itu dia udah KO sebenarnya. Udah KO tuh mungkin minggu pertama, minggu kedua dia udah KO. Karena luka saya yang saya berobat selama 4 bulan, setiap hari saya harus berobat. Saya kadang-kadang saya bayar 50.000, 60, 70, 80. Saya bayar sesuai apa yang dipakai oleh perawat saya itu. Selama 4 bulan tidak sembuh. Saya makan telur hari ketiga udah kering. Berarti kan udah KO dia. Karena udah kelaparan. Dia nggak terima asupan apa-apa lagi. Saya olah napas rutin. Saya puasa ketat. Dan sampai hari ini saya udah bisa puasa 3 hari Pak Eko. Saya Luar biasa. terinspirasi dengan Pak Yosep. Saya pikir Pak Yosep bisa kok, saya enggak bisa. Ternyata saya puasa 3 hari tanpa masalah. Dan makin fit. Ini Bapak banyak Ibu. yang
memuji Ibu di sini di chat, Bu Saya Ernesta, Bu puasa Sri 3 hari Rezeki, Bu tanggal. Nina ini. Iya, jadi saya kalau mau puasa 3 hari, saya puasa 16 jam, saya puasa 18, 24 jam, saya lanjut terus. Besok saya tidak makan sehari, besok saya tidak makan 2 hari, saya istirahat sebentar, saya makan telur, makan PMB ketat, saya puasa 3 hari. Jadi saya puasa 3 hari, saya beraktivitas biasa. Dan saya makin fit. Dulunya kita berpikir kalau tidak makan mati ya, ternyata bahkan tidak makan lebih hidup. Hidup kita lebih sehat. Ya, saya Ya, mau awalnya tuh saya pengen mau rasa sensasi puasa 3 hari itu apa? Karena penjelasannya kan hormon dopamin makin meningkat ya, hormon kebahagiaan makin ya, meningkat. ya, Saya betul. mau kasih tahu Bapak Ibu yang belum pernah puasa 3 hari, itu benar dan sangat benar. Kita habis puasa 3 hari, kita tidak pengen marah. Kita happy aja. Mungkin suami bikin marah, tidak pengen marah. Kita happy sekali dan saya buktikan itu. Sehingga saya 1 bulan saya bisa puasa 3 hari sekali. Setiap bulan saya puasa 3 hari. Paling kurang sekali saya puasa 3 hari. Dan saya makin sehat Bapak Ibu. Ayo coba dan rasakan. Makasih Pak Eko. Terima kasih banyak, Bu Emi. Ibu selalu sehat ya. Salam untuk keluarga Ibu. Luar Makasih biasa Pak Eko. Dan kesaksian saya mau Bapak Ibu. Ibu di sini, wah katanya ini kesaksian yang memukau. Ibu dalam menyampaikan luar biasa. Membuat dan hati itu, kesempatan ini Pak Eko, saya mau terima kasih banyak untuk Pak Eko, Pak Freddy, Pak Marianto, Ibu Mary, Ibu Ria, dan mungkin banyak teman-teman yang sungguh dengan tulus menolong kami semua sehingga saya yakin bahwa inilah jawaban doa saya dan Tuhan mengirimkan tim Mobi untuk menolong, memantau, mendampingi kami untuk kami sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Eko. terima kasih banyak. Ini akan saya share di YouTube supaya teman-teman bisa yang di luar sana bisa melihat dan juga ikut tertolong. Terima kasih banyak Bu Emi. Terima kasih Pak Eko.